Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Rozak yang akan membahas permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Oke, sekarang saya akan membahas konten video yang telah disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Beliau adalah salah satu ustazah kondang sekaligus saudara kandung dari Ria Ricis. Nah, di dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa KDRT, lalu dia bercerita ada salah satu cerita di daerah Jeddah, seorang istri dipukul sama suami. Nah, lalu mertua ibunya si istri ini datangkan ke rumah. Nah, habis itu menanyakan, ini kenapa kok Sembah, kamu kenapa? Terus si istri itu menjawab bahwa dia habis nangis rindu sama orang tuanya. Nah, terus si Ustazah Dewi Setiani ini mengatakan kadang-kadang istri itu selalu lebay gitu, selalu lebay sampai cerita itu berlebihan gitu terhadap orang tuanya. Nah, di sini seru nih teman-teman, karena atas pernyataan jadi sampai banjir komentar teman-teman di dalam video yang dia bagikan. Nah, sebenarnya sih menurut saya memang Ustazah Oki Setiana Dewi itu bagus. Itu harus menutupi aib suami, tapi aib suami yang seperti apa dulu teman-teman, ya kan? Tapi kalau sampai KDRT ya itu tidak boleh gitu. Ketika ditanya ya sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau misalnya aibnya misalkan tentang masalah pribadi, tentang diranjang atau tentang apalah gitu, nah itu ditutupi nggak masalah gitu teman-teman. Nah, jadi ustazah yang telah membuat pernyataan tersebut sebenarnya bagus untuk menutupi aib suami, tapi mungkin ceritanya lah yang salah gitu teman-teman, sampai banjir komentar negatif di dalam video tersebut. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih detail karena saya memang beragama Muslim, jadi saya akan menjelaskan apakah pada saat zaman Rasulullah itu berumah tangga pernah tidak memukul istrinya. Nah, di sini dalam buku 60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam karya Ustadz Fakihuddin Abdul Qadir disebutkan hadis mengenai larangan dalam memukul perempuan. Nabi bersabda, yang artinya, janganlah seseorang di antara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia para suami menggauli istrinya di ujung hari. Nah, intinya gini teman-teman di dalam hadis tersebut. Jadi jangan sekali-kali memukul istri, karena suatu saat kamu akan membutuhkannya untuk kamu gauli teman-teman. Jadi Rasul ini melarang untuk memukul istrinya ketika sedang ada permasalahan gitu teman-teman. Nah, di sini juga dikutip dari hadis riwayat Muslim, Gus Miftah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, termasuk wanita dan pembantunya. Nah, itu pada zaman Rasulullah itu tidak pernah yang namanya memukul istrinya teman-teman, ya. Nah, dari video ini kita ambil hikmahnya teman-teman tentang masalah KDRT. Nah, proses hukumnya seperti apa sih, kalau berbicara hukumnya seperti apa yang ada di Indonesia ini teman-teman, ya. Oke, kita bahas teman-teman. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, terus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya, perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selanjutnya, perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Selanjutnya, menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan. Nah, teman-teman, tadi yang saya sebutkan butir-butir tersebut itu adalah Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, lanjut teman-teman nih. Nah, di pasal tersebut ada larangan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, atau D. Penelantaran rumah tangga. Nah, karena kita membahas masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, jadi kita membahas masalah pasal 5 butir A, teman-teman ya. Oke, dijelaskan lagi di pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, itu teman-teman nih, khusus buat para laki-laki yang jangan sampai ketika berumah tangga melakukan kekerasan fisik, karena itu sangat dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, teman-teman ya. Nah, jadi kita ambil hikmahnya dalam video yang kita bahas tadi tentang Ustazah Oki Stiana Dewi. Sebenarnya itu dia menjelaskan tentang masalah aib suami, jangan sampai diomongin atau enggak jangan sampai diomongin kemana-mana lah gitu ya teman-teman. Nah, karena memang ceritanya salah, kalau menurut saya pribadi salah ceritanya, harusnya ceritanya yang lain, jangan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, mungkin kalau misalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ya yang saya pasti menilai itu nggak masalah gitu, dan banyak netizen pasti yang berpikir ya nggak masalah kalau misalkan tidak bertentangan dengan kekerasan gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang laki-laki nih, kalau memang sudah memantaskan diri, terus juga lahir batinnya juga udah siap dan udah bisa membina rumah tangga. Nah, ketika sudah berumah tangga, alangkah baiknya ketika ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik, jangan sampai ada yang namanya kekerasan, karena kalau ada yang namanya kekerasan itu tidak memecahkan permasalahan, yang ada menambah masalah teman-teman ya. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita semua teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati, merdeka, merdeka, merdeka.